Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di video kali ini aku mau ngasih pengalaman tentang PHP. Jadi eh, belum lama ini aku belajar tentang PHP. Di PHP itu ada banyak banget yang dipelajarin. Nah, eh, aku mau nunjukin hasil pembelajaran PHP aku. Nah, ini Nah, jadi selama aku belajar PHP, aku udah belajar ada aritmatika, ada functional argument, ada indeksnya yang awal banget, ada inheritance, ada logika, ada of, ada perbandingan, ada percabangan, perulangan, return function, scope, getter getter, static, juga tipe data. Nggak lupa juga sama beberapa tugas buat latihan pengaplikasian semua materi ini. Nah, aku nggak bakal langsung ngejelasin ke sini. Aku mau ngasih tahu pengenalan PHP-nya dulu. Nah, jadi pertama, PHP itu singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP itu banyak digunakan sebagai bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk web development. PHP juga sangat mudah digunakan dan banyak sekali diadopsi oleh programmer web. Bahkan, hampir mayoritas kebanyakan web di dunia dibuat menggunakan PHP. Nah, PHP ini pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Nah, open source ini. Jadi, PHP ini open source, guys. PHP adalah bahasa pemrograman yang open source. Kita bisa download PHP di website PHP.net atau bisa lihat source kodenya langsung di halaman GitHub PHP ya, guys. Ini bisa. Nah, selain open source, PHP juga free untuk digunakan, sehingga tidak ada biaya yang harus kita keluarkan untuk menggunakan PHP. Nah, proses development PHP itu ada file PHP, di execute, ini PHP, terus resultnya adalah output. Apa sih yang bisa dibuat menggunakan PHP? Nah, jadi banyak nih yang bisa dibuat menggunakan PHP. Ada server side scripting. Ini adalah salah satu fokus utama web untuk membuat aplikasi server side. Biasanya digunakan sebagai aplikasi web menggunakan bantuan web server, dan kita bisa melihat output aplikasi menggunakan web browser seperti Internet Explorer, Chrome, Firefox, dan lain-lain. Nah, command line scripting, PHP juga bisa bikin command line scripting. PHP juga bisa digunakan untuk membuat program berbasis command line tanpa harus menggunakan web server. Nah, yang ketiga, PHP bisa juga digunakan untuk membuat desktop application. Walaupun jarang digunakan, tapi PHP juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi desktop menggunakan PHP GTK. Getak gitu, guys. Nah, ini buat menginstal PHP. PHP itu bisa diinstal di sistem operasi apapun, di Windows, Mac, ataupun Linux. Namun, menginstal PHP secara manual tidak terlalu mudah, which is lumayan susah ya. Nah, oleh karena itu, untuk belajar, direkomendasikan menginstal PHP dengan bantuan tool-tool yang sudah membundle PHP dengan teknologi pendukungnya. Nah, salah satunya yang udah punya PHP di dalamnya itu yaitu XMPP.
di XMPP ini dia udah ngebundle PHP, MySQL, Apache dan lain-lain. Nah, terus di sini ini buat nge-setting pathnya. Ini text editor. Nah, ini program Hello World menggunakan PHP. Jadi file PHP itu file kode program PHP diakhiri dengan extension PHP. Kayak HTML yang filenya berakhiran dengan HTML di belakangnya. Nah, PHP juga kayak gitu, .php. Nah, di awal kode program PHP wajib menambahkan ini ya guys, tag ini. Dan diakhiri kode program PHP perlu ditambahkan ini, tapi nggak wajib. Jadi kalau misalkan dia udah di file PHP, kalau nggak ditambahin ini nggak apa-apa. Tapi kalau filenya itu HTML, terus dia dikasih pembuka tapi nggak dikasih penutup, nah error tuh, nggak bisa. Nah, nama file PHP tidak ada aturan, jadi kita bisa membuat file PHP seperti membuat file lain biasanya. Namun, agar mempermudah saat menjalankan file PHP, direkomendasikan tidak menggunakan spasi. Nah, untuk menampilkan tulisan di PHP, kita bisa menggunakan perintah echo. Nah, baik, kita coba ya. Kita coba menampilkan tulisan di PHP dengan memanggil echo. Nah, kita ke sini. Ini ya. Ini tadi indeks PHP-nya. Nah, di sini aku udah bikin ada echo hello world. Nah, coba kita buka. Oh iya, nah untuk membuka PHP itu kalian harus nyalain XMPP-nya. Nah, di sini Apache dan MySQL-nya harus nyala. Harus banget nyala ya, karena kalau nggak nyala nggak bakal bisa lihat hasilnya. Oke. Nah, kalau HTML kan bisa tinggal klik kanan terus dia langsung ada tulisan open with live server. Nah, di PHP ini nggak ada, jadi kita bisa langsung ke Chrome-nya aja. Terus cara panggilnya itu kita klik localhost. Nah, tadi di ini itu PHP ini aku taruh di folder materi PHP. Nah, berarti di sini yang kita panggil oh, salah nama berarti guys. Sebentar ya, kita lihat dulu. Jadi aku, nah untuk penyimpanan PHP itu, nih disimpannya itu di XMPP, kita buka di htdoc. Nah, di sini kita bisa bikin folder barunya. Nah, ini yang tadi, ini folder aku. Nah, aku mau lihat folder itu, namanya materi PHP. Itu salah di bagian ini. Nah, materi PHP kita tadi kan mau buka file index. Nah, sekarang kita tinggal ketik indeks di sini. Indeks PHP. Enter. Nah, ada di sini tulisannya hello world. Coba ininya kita ganti namanya. Kita ganti jadi namaku Windy.
Jadi buat manggilnya itu pakai echo, hello, terus namanya Windy. Ini namanya variable. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Nah, biasakan selalu refresh halaman localhost-nya. Karena dia enggak langsung refresh sendiri, harus kita refresh sendiri, manual maksudnya. Nah, sudah dia berubah. Hello world, hello Windy. Oke. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah.